Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami mahasiswa dari Tiga Semarang Malang akan melakukan penyuluhan terkait dengan kanker cervix. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini saya sendiri agar punya nomor telepon selaku moderator dan juga ada teman saya Nur Halidah selaku pemateri. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu apa itu kanker cervix? Belum tahu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Halidah terkait dengan kanker cervix secara detail untuk kita bisa memahami secara lebih jelasnya. Saya persilakan kepada Mbak Nur Halidah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu udah ada yang pernah dengar kanker serviks itu apa? Di sini belum ya? Pernah dengar, cuman belum mengerti banget, Mbak. Oh, iya. Nah, untuk pengertian kanker serviks ini sendiri itu merupakan kanker yang menyerang area serviks atau leher rahim, yaitu area bawah pada rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Adapun menurut Purwastuti 2015, kanker leher rahim ini atau kanker serviks ini itu merupakan kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak pada antara rahim dengan dengan vagina. Untuk anatominya sendiri itu yang pertama itu dinding apa? Yang pertama itu gambar rahim yang normal ya, yang kecil itu gambar rahim yang normal. Nah, untuk yang kedua, gambar kedua itu ada stadium 1. Jadi untuk kanker serviks ini bukan cuma secara umum Bapak Ibu, tapi banyak jenis. Itu dari stadium 1, 2, 3 sama stadium 4. Bisa dilihat di gambar yang stadium 1 itu ada bercak merah di bagian leher rahim. Terus untuk yang stadium 2 itu ada di bagian samping kiri kanan itu di saluran dan kelenjar getah bening. Terus untuk yang stadium ketiga itu seluruh saluran kemih itu menuju ginjal itu ada kemerahan yang banyak ya Bu ya, itu bisa dilihat. Terus untuk di dinding panggul juga udah kelihatan kayak gitu, memar, merah. Untuk yang terakhir itu udah menyerang ke kandung kemihnya langsung. Itu bisa dilihat di gambar ya Bu ya. Terus untuk penyebab dari kanker serviks ini sendiri itu karena virus HPV. Tapi secara garis besarnya terdapat 3 faktor yang menyebabkan kanker serviks ini, yaitu DESID. Yang dimaksud dengan DESID ini adalah HPV infeksi HPV. Ini merupakan penyakit menular seksual yang disalurkan melalui aktivitas seksual dengan pasangan yang sudah terinfeksi, yang sebelumnya sudah terinfeksi HPV. Untuk yang kedua, desoilia itu perubahan yang terjadi pada sel-sel epitel pada mulut rahim, terutama pada zona transformasi sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Untuk yang ketiga, denutrition, yaitu pengaruh nutrisi dan gaya hidup yang biasa spesifik seperti kebiasaan merokok, menggunakan alat kontrasepsi, terutama pil, apakah tubuh terinfeksi penyakit yang menurunkan daya tahan seperti terserang HIV, terus HSV atau klamida seperti itu.
Terus untuk gejala awal yang dirasakan pada wanita yang mengalami kanker serviks ini tuh, yang pertama tuh pendarahan per vagina. Itu pendarahan yang dimaksud dengan pendarahan yang terjadi setelah melakukan hubungan atau pendarahan spontan yang keluar dari masa haid. Yang kedua, keputihan berulang. Nah, keputihan yang berulang ini terjadi gejala kanker serviks itu biasanya tidak memperlihatkan pembaikan atau kesembuhan meskipun sudah dilakukan pengobatan. Untuk yang ketiga, pendarahan yang terjadi itu di luar senggama. Jadi di luar senggama pun atau di luar aktivitas lain pun tuh terjadi pendarahan seperti itu. Dan ini seperti pendarahan spontan. Jadi pendarahan spontan itu terjadi ketika ibu tuh tanpa melakukan aktivitas lain, jadi tetap tiba-tiba keluar pendarahan seperti itu. Untuk gejala lanjutannya itu keluarnya cairan dari vagina yang berbau tidak sedap, terasa nyeri pada bagian panggul, pinggul, dan tungkai. Gangguan saat berkemih atau kesulitan buang air kecilnya karena adanya sumbatan pada saluran kecil. Kayak tadi yang digambar itu tadi anatominya tadi itu ada kemerahan yang menyumbat saluran kemih. Makanya nyeri di daerah kandung kemih itu serta di anus itu karena ada kemerahan tadi. Semakin keluhan-keluhan semakin bertambah karena pertumbuhan kanker yang mendesak atau menginfeksi organ sekitarnya. Untuk penata laksanaannya sendiri itu ada pemeriksaan untuk pengobatannya itu ada pemeriksaan pap smear terlebih dahulu. Salah satu pemeriksaan sel leher rahim sampai mengarah pada pertumbuhan sel kanker sejak dini. Untuk yang kedua itu operasi. Pada prinsipnya operasi ini sebagai pengobatan kanker leher rahim dilakukan apabila kanker rahim belum menyebar. Sebelum menyebarnya kanker ini diusahakan dioperasi dulu. Bila tumor masih berada di dalam jaringan serviks dan ukurannya masih kurang dari 3 mm, maka dilakukan operasi extravaginal hysterektomi. Untuk yang tiga, biopsi. Biopsi ini dilakukan di daerah abnormal jika sistem saraf pusatnya terlihat seluruhnya dengan kolpokopsi. Terus jika sistem saraf pusatnya ini tidak terlihat seluruhnya atau hanya terlihat sebagian kelainannya di dalam kanalis serviks tidak terdapat nilai. Seperti itu Ibu untuk penjelasannya seperti itu. Ada yang tidak mengerti? Kalau tidak ada yang mengerti, tolong ditanyakan, ya bisa ditanyakan. Saya mau bertanya, Mbak. Iya. Dengan Ibu siapa? Windy. Ya, Bu. Yang bisa saya bantu, Bu? Pada Mbak Windy dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya ya, untuk pengobatannya kanker serviks ini, apakah ada metode pengobatan lain selain pengobatan medis, misalkan entah itu terapi-terapi yang lain gitu, atau kayak pengobatan tradisional gitu? Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Kalau untuk kanker serviks sendiri ini ada pengobatan kayak alternatif lain secara alami itu ada. Itu terapi herbal bisa, Bu. Terapi herbal itu bisa terapi yang ini dilakukan dengan memanfaatkan tanaman obat, terus mengkonsumsi secara tunggal atau campuran dengan jenis tanaman obat lainnya. Terus untuk yang kedua tuh terapi jus, Bu. Terapi jus ini itu terapi yang dilakukan dengan mengkonsumsi buah-buahan gitu, atau sayur-sayuran segar seperti itu, Bu. Itu bisa mengurangi bisa mencegah penyebab terjadinya kanker serviks itu sendiri. Untuk yang ketiga itu terapi diet. Terapi diet ini terapi yang dilakukan dengan memperhatikan asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi.
Terapi diet ini bertujuan untuk itu mempertahankan berat badan ideal karena umumnya penderita kanker serviks itu akan cepat mengalami kehilangan berat badan. Jadi usahakan melakukan terapi diet seperti itu, Bu. Ada 3 terapi itu untuk pengobatan secara alaminya. Baik, Mbak Windy, apa sudah dipahami apa yang dijelaskan oleh Mbak Nurhalidah? Iya, terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan lagi saya persilakan. Apa Bapak Den ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Sebelumnya saya baca dulu kesimpulan akhir dari penyuluhan kita di pagi hari ini. Kanker serviks sendiri merupakan kanker yang menyerang area serviks atau leher rahim, yaitu area di bawah pada rahim antara rahim dan vagina. Penyebabnya itu sendiri disebabkan oleh virus HPV dan juga ada tambahan, ada 3. Yang pertama ada DESID, adalah infeksi penyakit menular seksual, dan yang kedua ada DESOI, yakni perubahan yang terjadi pada sel epitel mulut, dan yang ketiga ada denutrien, yaitu pengaruh nutrisi dan gaya hidup yang tidak teratur. Nah, untuk penata laksananya sendiri di sini ada 3. Yang pertama ada pemeriksaan pap smear sel mulut rahim sampai pertumbuhan sel, dan kedua ada operasi, dan juga yang ketiga ada biopsi. Untuk pertanyaan dari Mbak Windy tadi sudah dijelaskan, dan sekian presentasi dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.